Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang sudah hadir di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita agar ibadah kita ini berkenan selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Pendeta Oktavianti STH yang akan nanti menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Kepada Penetua Herti Carolina SPD yang nanti akan memimpin ibadah sebagai liturgus. Terima kasih juga kepada Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan membantu pelayanan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Juga kepada Ibu Penetua Esterlina dan Ibu Herlina Wiuda yang akan nanti menjadi pemandu lagu atau song leader. Terima kasih juga kepada Bapak Agustinus Semail selaku operator sound system. Juga terima kasih kepada Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD. Dan segenap sidang jemaat yang boleh hadir mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik sidang jemaat yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berita jemaat hari ini Minggu 17 Desember 2023. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 waktu pukul 08.30 atau jam setengah 9 pagi. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, Pendeta Pelayanan Pendeta Oktavianti STH, Liturgus Diakon Didianto M. Bagus, Song Leader Penetua Herti Carolina SPD dan Astriani Yulinsia, pemain keyboard atau musik Bethesda Monica. Liturgi yang kita pergunakan tata ibadah hari Advent keempat. Berita keuangan, proyek pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah kita bagikan. Dan berita keuangan yang baru masuk hari ini yaitu dari Bapak Korintus M. Anggen, ulang tahun yang ke-55 sebesar Rp25.000. Berita kebaktian dan lain-lain akan dilaksanakan ibadah syukur di tempat rumah keluarga almarhum Petrus Ontoy lingkungan pelayanan 1 hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 pukul 11 WIB. Petugas liturgus Diakon Redi Apili, pemain musik atau keyboard Martinus Lukas Unin, song leader Penetua Herti Carolina SPD. Ibadah syukur keluarga di tempat keluarga Nico Del Marjon Toli, rumah Gang Pam Barimba, lingkungan pelayanan 1. Ibadah dilaksanakan pukul 11 WIB. Jumat tanggal 29 Desember 2023. Petugas Diakon Marlina David sebagai liturgus, pemain musik Bapak Budi Alpianto SPD, song leader Adeline Febriana. Itu berita kebaktian. Perlu juga kami sampaikan, kami dari MPH Majelis Jemaat GKI Barimba, Bapak Ibu yang ada rencana nanti di bulan Januari
tanggal 1 Januari 2024 ada baptisan kudus. Bila Bapak Ibu sidang jemaat ada rencana untuk baptisan kudus anak, bisa mengambil formulir pengisian di sekretariat majelis jemaat. Nah, kepada Bapak Ibu yang sudah ada mengambil, supaya bisa mengembalikan kembali, supaya nanti kami bisa membuatkan datanya untuk di kartu baptis CD-nya. Itu yang kami sampaikan dari MPH Majelis Jemaat. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Ada beberapa buah undangan yang akan saya bacakan. Yang pertama, undangan ibadah perayaan Natal Seksi Pelayanan Perempuan atau SPPer Jemaat GKI Sakapinang, ditujukan kepada SPPer Jemaat GKI Barimba. Ibadah ini dilaksanakan hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 15 atau jam 3 sampai selesai. Tempat Gereja Lelo Sakapinang, Jalan Lutjen Subang Sakapinang. Panitia Ibadah dan Perayaan Natal Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Sakapinang tahun 2023. Ketua Anise, Sekretaris Liang Cing Cing. Mengetahui Ketua Majelis Jemaat GKI Sakapinang, Pendeta Maria Prasesti STH MM. Itu undangan dari SPPer Jemaat Sakapinang. Ibadah dan Perayaan Natal Seksi Pelayanan Perempuan SPPer Jemaat GKI Sungai Pasah, ditujukan juga kepada yang terhormat Ketua SPPer dan anggota SPPer Jemaat GKI Barimba. Ibadah juga dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 pukul 15 WIB atau jam 3 sore sampai selesai. Tempat Gedung Gereja GKI Sungai Pasah. Panitia pelaksana ibadah Ketua Herdiana DAI SPD, Sekretaris Rensi. Mengetahui Ketua Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Sungai Pasah, Maya Hogo S Sit Mayogo Hogo S Sit MPH. Undangan ibadah Natal lingkungan pelayanan 3 ditujukan kepada Bapak Ibu sidang Jumat. Ibadah akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023 pukul 14.30 atau setengah 3 sore. Tempat rumah Bapak Alsen Bayan, Jalan Kapuas Seberang RT 2 Kapuas Seberang 2 RT 03 Kelurahan Berimba, Kecamatan Kapuas Ilir. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Panitia pelaksana Ketua Agustinus S. Sos MA, Sekretaris Yan Lotar. Itu ibadah lingkungan pelayanan 3. Yang berikutnya ibadah Natal lingkungan pelayanan 1 Jemaat GKI Barimba tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 waktu pukul 15 WIB atau jam 3 sore sampai selesai. Tempat rumah keluarga Ibu Rusine Udawi di Barimba RT 02. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadirannya Bapak Ibu Saudari, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Perayaan Natal Lingkungan Pelayanan 1 Jemaat GKI Barimba, Ketua Diakon Redi Apili, Sekretaris Penetua Heldi. Turut mengundang Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba, Pendeta Oktavianti STH. Itu berita undangan yang kami sampaikan.
Untuk perayaan Natal lingkungan pelayanan 2 diundur ke tanggal 29 Desember 2023 karena bertepatan tanggal yang sebelumnya itu ada ibadah Sapari Natal di GKE Hampatung. Jadi pada tanggal 20 itu ada ibadah Sapari Natal dari Kabupaten Kapuas, bertepatan dengan tadinya perayaan Natal lingkungan 2, jadi diundurkan ke tanggal 29 Desember 2023. Itu ada perubahan jadwal untuk perayaan Natal lingkungan 2. Demikian berita Jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu ibadah tata ibadah Advent hari ketiga. Sebelum petugas memasuki ruangan ibadah, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pada bait yang kedua nanti Bapak Ibu sidang Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku, datanglah di tempat Engkau berada, surga pun di situlah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Nas pembimbing untuk kita pada Advent yang ketiga ini kita ambil dari Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 50
Ayat yang pertama dan ayat yang ke-23a. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jemaat kita menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 53. Kita lakukan bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Namun, kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengaku di hadapan-Mu begitu banyak dosa, salah dan pelanggaran kami, tetapi karena kasih setia-Mu, Engkau mengampuni kami sehingga kami tetap layak dipanggil anak-anak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami bersama dengan sidang jemaat-Mu tunduk menyembah Engkau Allah kami yang hidup, seraya membawa seluruh kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berdosa ya Tuhan. Tuntunlah kami, pimpin dan ajarlah kami untuk tetap senantiasa berpegang teguh kepada pengajaran-Mu, sehingga kami tetap layak disebut anak-anak Allah. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih kemurahan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada saat ini bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, kami masih diberikan waktu dan kesempatan boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada saat ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah akan seru dan permohonan kami, karena kami hanya berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Datanglah, kasihanilah kami. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Kami memberitakan berita anugerah
kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Firman Tuhan berkata, "Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku." Kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 50, bait 1 sampai yang ketiga. Wajar yang baru sudah rekam, Yesus Kristus datang di dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang di dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Bumi yang baru telah menjelang, Yesus Kristus datang di dunia. Damai sejahtera tak berselang, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersama mendengarkan pembacaan Alkitab. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena pada saat ini kami boleh mempersiapkan hati kami. Kami ingin membaca Alkitab-Mu. Isilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman yang boleh kami baca pada saat ini menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 hingga yang ke-8 dengan judul Penggenapan Keselamatan dan Syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan.
Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memelihara apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberi dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang pada jalan kami. Amin. Sebelum kita bersama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, kembali kita angkat pujian kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari NKB nomor 116. Kita lakukan bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di Minggu Advent yang ketiga ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar yaitu terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 12. Mari kita berdoa. Tuhan, kami boleh memasuki Minggu Advent yang ketiga. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, kasih karunia-Mu yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami hingga saat ini. Dan di Minggu Advent yang ketiga ini, kami semakin dituntun oleh Tuhan melewati firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk mendengar dengan baik, mengimani yang kami dengar, dan mampu melakukan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Firman yang telah menjadi manusia. Ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagian besar orang tidak suka berada di dalam kegelapan. Itu ditandai dengan tindakan untuk mencari dan menyalakan alat penerang bila tidak ada lampu. Misalnya, manusia memang membutuhkan terang, karena terang membuat manusia merasa nyaman, merasa aman, dan bisa melihat dengan jelas. Demikian juga dengan kehidupan rohani manusia. Kita diingatkan siapakah kita ini. Kita adalah umat yang berdosa di hadapan Tuhan. Dosa itu menguasai manusia seperti kegelapan menguasai malam. Dan dalam keadaan yang demikian, manusia membutuhkan terang agar tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa. Karena dosa mengakibatkan manusia itu binasa. Yohanes dikatakan di dalam teks Alkitab ini mengaitkan terang itu dengan firman. Firman itu ada sejak semula bersama-sama dengan Allah. Itu diungkapkan di dalam ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat yang ke-9 jelas dikatakan bahwa firman itu kemudian datang ke dalam dunia.
Dan kedatangannya itu kita kenal melewati kedatangan Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia. Sehingga melalui firman manusia beroleh hidup dan terang. Di dalam terang tidak ada kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasai terang. Terang yang dibawa oleh kelahiran kedatangan Yesus ini bukan terang yang biasa-biasa saja, seperti lilin atau cahaya lilin yang memberikan cahaya di dalam kegelapan. Tetapi terang itu menyelamatkan hidup manusia dari kekacauan, mengungkapkan hal-hal yang tidak kelihatan, memperlihatkan sesuatu itu apa adanya, dan juga membimbing. Dan manusia membutuhkan terang demikian. Tanpa terang, orang akan terus berjalan di dalam kegelapan. Saudara-saudara, inilah yang dipaparkan oleh Yohanes dengan jelas, menunjukkan bahwa firman itu ialah Yesus. Inilah yang diberitakan oleh Yohanes. Sebab itu dikatakan di dalam ayat yang ke-6, Yohanes ini adalah seseorang yang diutus Allah sendiri. Artinya tugas Yohanes ini bukan pengutusan dari dunia, tetapi dari sorga, dari Tuhan Allah. Ia diutus untuk memberitakan ini. Dan Yohanes dikatakan dalam tugas memberitakan ini, ia datang sebagai saksi. Saudara-saudara, tidak mudah menjalani tugas sebagai saksi. Kalau di suatu pengadilan ada orang yang diminta untuk memberi kesaksian, maka kesaksian itu diharapkan suatu kesaksian yang benar, yang sungguh, dan juga tidak ada kebohongan di dalamnya. Tetapi kalau di dalam dunia sekarang ini, orang bisa memberi saksi, bisa dimanipulatif. Tetapi Yohanes, karena ia sungguh menyadari panggilannya, utusannya sebagai pengutusan dari Tuhan sendiri, maka ia memberitakan kesaksian apa adanya. Kesaksian yang sungguh benar. Dan ia saksikan itu tidak lain adalah tentang terang itu di dalam Yesus Kristus. Bahkan ia memposisikan dirinya untuk tidak mengambil keuntungan dari setiap kesaksian yang ia beritakan. Karena bisa saja kalau di dalam dunia sekarang itu menjadi sesuatu yang bisa dipergunakan, disalahgunakan untuk kepentingan dirinya. Tetapi tidak bagi Yohanes. Karena di ayat yang ke-8 dikatakan ia bukan terang itu. Jelas. Karena yang diberitakan oleh Yohanes bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes hanya memberi kesaksian tentang terang itu. Artinya ada orang yang lebih berkuasa, lebih besar dari dirinya, yaitu terang itu sendiri, Yesus. Apalah dia? Yohanes hanyalah saksi atau orang yang dipakai oleh Tuhan memberitakan tentang terang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nas ini juga jelas terang yang diberitakan oleh Yohanes sedang datang ke dalam dunia. Tidak semua orang yang serta-merta menyambut terang itu. Ada dua jenis respon orang dalam menyambut kedatangan Yesus. Ada orang yang menolak, ada juga orang yang menerima
Dia. Meskipun Kristus adalah pencipta dunia beserta segala isinya, tetapi manusia ciptaannya itu tidak mengenal Dia. Ayat yang ke-10. Bahkan umat yang dipilih untuk mempersiapkan kedatangan Mesias pun menolak Dia. Ini juga yang benar terjadi pada zaman Yesus. Orang-orang Yahudi yang juga dikatakan sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan menolak kehadirannya, menolak Dia sebagai Mesias. Walaupun firman Tuhan di dalam perjanjian lama telah memberitahu mereka mengenai kedatangannya. Padahal kedatangan Kristus membuat manusia dapat mengenal Allah secara utuh, karena Allah jadi terlihat dan nyata di dalam Kristus. Kristus adalah penyataan sempurna dari Allah dalam rupa manusia. Di dalam Kristus Allah menjadi manusia yang tinggal di dunia. Akan tetapi orang yang menyambut kedatangan Kristus, dikatakan kepada kita di dalam nas ini, orang yang menyambut kedatangan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka diberikan suatu hak istimewa, suatu kuasa, yaitu akan dijadikan sebagai anak-anak Allah, sebagai keluarga Allah. Ini juga gambaran dalam kehidupan kita sebagai keluarga, yang mana terdiri dari orang tua dan anak-anak. Kita bisa merasakan kasih, kita bisa merasakan kasih sayang, perhatian dalam sebuah keluarga. Bagaimana kita menjadi seorang anak di tengah-tengah keluarga. Maka demikian juga gambaran ketika orang menyambut, menerima Kristus itu sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka, maka kita pun juga diberikan suatu status yang istimewa sebagai anak-anak Allah. Tidak saja hanya sekedar status, tetapi lebih-lebih lagi kita pun juga akan menerima pendamaian dari Tuhan. Hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena dosa telah memisahkan hubungan antara Allah dan manusia. Begitu jauh hubungan itu karena dosa, rusak hubungan itu. Tetapi dengan penerimaan kepada Yesus Kristus terjadi rekonsiliasi hubungan antara Allah dan manusia. Kita menjadi milik kepunyaannya yang memiliki hak istimewa untuk diperhatikan, untuk menerima kasih sayang Tuhan. Bahkan juga lebih-lebih menerima suatu kepastian, jaminan keselamatan. Nah, saudara-saudara, Bapak, Ibu, karena itu orang yang menyambut kedatangan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka telah dilahirkan kembali secara rohani. Orang itu menerima hidup baru dari Allah melalui iman kepada Yesus. Kelahiran baru mengubah hati kita, mengubah sikap kita, mengubah keinginan serta motivasi kita, yang tidak lagi hidup seperti manusia lama yang penuh dengan dosa, yang tidak lagi sama seperti dunia, tetapi anak-anak Allah yang berbeda dari dunia. Pengalaman dilahirkan kembali membuat kerohanian manusia menjadi hidup. Bagai seorang bayi yang baru lahir disebut sebagai anggota keluarga baru, begitulah kelahiran baru menempatkan manusia sebagai anggota keluarga Allah. Sejak itulah manusia mempunyai hubungan yang benar, hubungan yang akrab dan mendalam dengan Allah. Dan Yohanes menegaskan bahwa hubungan itu hanya dapat dimiliki melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena itu ayat 12 berkata, semua orang yang menerimanya
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dengan menyambut Yesus serta percaya kepadanya, kita menjadi anak-anak Allah yang mengenal pikiran dan sikap Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang patut kita renungkan melewati firman Tuhan ini dalam kita memasuki minggu Advent yang ketiga ini? Kita melihat di bulan Desember ini, di berbagai tempat dan sudah banyak kita lewati acara-acara sukacita kita menyambut Natal. Bahwa sesungguhnya esensi Natal ini mengingatkan kita akan kehadiran terang itu ke dalam dunia. Menyambut Natal berarti menyambut sang terang. Memberi diri diterangi oleh Yesus sama dengan menyambut hidup yang kekal. Orang yang mengikut Yesus tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup. Marilah kita mempersilakan Kristus mengusir kegelapan dosa yang menguasai kita. Biarkanlah Dia menerangi dan memimpin hidup kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana respon orang pada zaman Yesus, kehadiran Yesus, ada orang yang menolak, ada juga orang yang menerima Dia. Mengingatkan kita juga kiranya perayaan Natal menjadi garis akhir penolakan kita pada Yesus. Sebaliknya, merayakan Natal menjadi wujud menyambut kehadiran Kristus, firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, serta suatu perayaan yang mana kita telah dimasukkan sebagai anggota keluarga Allah yang menerima hak istimewa, yaitu siap untuk dibimbing oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita, siap menerima kasih sayang Tuhan, disertai oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita, dan menerima jaminan keselamatan hidup yang kekal. Jadikan Natal sebagai garis awal untuk memulai hubungan yang penuh keakraban dengan Tuhan, bukan semakin menjauhkan kita daripada Tuhan, tetapi lebih apa yang kita lakukan sepanjang bulan Desember ini membawa kita semakin memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sama seperti Yohanes, kita pun juga diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, memberitakan Kristus dalam kata dan karya kita, agar setiap orang yang mendengar semakin banyak yang percaya. Sehingga yang dikatakan ayat yang ke-7, Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Karena itu syarat bagaimana supaya orang bisa mengenal Yesus tidak lain adalah dengan pemberitaan. Semakin banyak orang dapat mengenal Yesus dengan pemberitaan. Dan kitalah sebagai agen-agen yang dipakai oleh Tuhan memberitakan tentang Yesus dalam kata dan perbuatan kita. Dan juga seperti Yohanes, kita pun mengingat bahwa setiap apapun yang kita lakukan dalam kata dan karya itu, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab yang kita beritakan inilah yang patut kita tinggikan, yang patut kita permuliakan di dalam kehidupan kita. Janganlah perayaan Natal yang kita rayakan ini membuat
ada kesombongan dalam diri kita atau mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi biarlah segala yang kita lakukan, sekecil apapun itu, Tuhan saja yang kita permuliakan. Amin. Tuhan saja yang patut kita permuliakan. Apapun yang kita lakukan di bulan Desember yang penuh dengan sukacita ini, Soli Deo Gloria, Dia saja yang patut ditinggikan. Itulah saksi Kristus. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Selamat menghayati Advent yang ketiga ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita bersatu hati berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melewati firman Tuhan di minggu Advent yang ketiga ini. Masa-masa kami menyambut dan mengingat kedatangan Kristus yang telah terjadi di Bethlehem, melewati kelahiran Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang di dalamnya kami boleh menerima dan percaya, dan menjadikan kami sebagai anak-anak Allah, keluarga Allah, yang akan menerima hak istimewa, pemeliharaan kasih sayang Tuhan, dan jaminan keselamatan dan hidup. Karena itu Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, supaya kami tidak binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kami, tetapi kami memiliki hidup yang baru dan kekal. Inilah yang kami beritakan di minggu-minggu Advent ini ya Tuhan, memberitakan siapa Yesus. Yesus Kristus adalah firman itu. Yesus Kristus itu adalah terang yang menerangi setiap kegelapan manusia, yang menuntun, yang membimbing kami di dalam segala sesuatu. Dan biarlah melewati perayaan-perayaan Natal sepanjang bulan Desember yang kami rayakan ini, kami memberitakan Yesus, supaya semakin banyak orang yang menjadi percaya. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami Tuhan percayakan dalam suatu tugas panggilan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, mampukanlah kami untuk menjadi garam dan terang dunia, melewati tutur kata dan tingkah laku kami, bahkan pikiran kami, sehingga melewati hidup kami. Disitulah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan, kami bersyukur hingga pada saat ini Tuhan tetap memelihara kami, memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami boleh bekerja, berkarya, dan melayani Tuhan dan jemaat. Terima kasih juga untuk hari-hari hidup yang telah kami jalani. Tidak selalu kami menikmati kebahagiaan, kegembiraan. Ada kalanya Tuhan izinkan kami menghadapi peristiwa yang memahitkan dalam hidup kami. Tetapi kami percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu kami percaya bahwa dalam perjalanan hidup kami, suka maupun duka, Tuhan campur tangan, dan Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Untuk hari-hari ke depan yang akan kami jalani, kami mau letakkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah Tuhan seluas-luasnya dalam hidup kami, menyatakan apa yang baik untuk kami, dan jadilah kehendak Tuhan yang baik. Tuhan juga hadir di setiap keluarga dan rumah tangga kami, menolong, menopang kami, memampukan kami
untuk dapat menjalani peran kami masing-masing di tengah-tengah keluarga. Lebih-lebih mampukan kami ya Tuhan, sebagai bapa dan ibu di tengah-tengah keluarga, kami membimbing seluruh anggota keluarga kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, sehingga hidup kami ini berkenan di hati Tuhan. Jadikan kami sebagai umat yang takut kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan juga apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami, baik itu melewati tugas tanggung jawab, pekerjaan, usaha yang kami lakukan, dalam rangka kami juga mencukupi berbagai kebutuhan hidup kami di dunia ini. Kami percaya ya Tuhan, setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan dengan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan segala hal yang baik, melewati usaha pekerjaan dan tanggung jawab itu. Dan diberkatilah kami dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, rejeki, karunia tambah karunia melewati setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan tahu apa yang diperlukan bagi hidup kami, dan Tuhan akan menyatakan apa yang baik. Lebih dari apa yang kami doakan, Tuhan akan menjawabnya, sebab Tuhan Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, yang tidak meninggalkan kami dalam keadaan berkekurangan, tetapi kami boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan, sebab Tuhan sumber segala berkat. Dan biarlah ya Bapa, kami pun juga tidak lupa bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga ketika kami sadar bahwa hidup kami ini telah diberkati oleh Tuhan, mampukanlah kami juga untuk menjadi sarana saluran berkat bagi sesama kami. Bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya kami sendiri menikmatinya, tetapi kami bagikan kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan. Tuhan, kami juga menyerahkan ada banyak rencana, impian, harapan kami di tengah-tengah keluarga. Dalam nama Yesus kami letakkan setiap rencana, harapan dan impian kami ke dalam tangan-Mu saja. Jadilah kehendak Tuhan yang baik, bukan kehendak kami yang jadi. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Anak-anak kami diberkati, cucu-cucu kami diberkati, baik mereka yang saat ini tengah dalam masa tumbuh kembangnya, baik mereka yang tengah berjuang di bangku sekolah, di bangku pendidikan perkuliahan, mereka tengah berjuang meraih cita-cita mereka. Tolonglah anak-anak kami semua ya Tuhan, pimpinlah mereka dalam perjuangan hidup mereka. Biarlah mereka tetap bertekun dalam iman, agar tidak mudah berputus asa menghadapi berbagai tantangan-tantangan dunia, tetapi terus bersukacita dan bersemangat mengisi masa-masa muda mereka kepada hal-hal yang baik dan bertekun meraih impian dan cita-citanya. Dan kami percaya kesuksesan, keberhasilan Tuhan nyatakan bagi generasi-generasi kami, karena Tuhan memelihara hidup mereka. Juga kami teringat akan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dalam segala keterbatasan mereka secara fisik, Tuhan hadir dalam hidup mereka, menopang mereka, menguatkan mereka di tengah-tengah kelemahan dan ketidakberdayaan yang mereka hadapi. Bahkan lebih-lebih damai sejahtera boleh mereka nikmati di masa tua mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada, terkhusus jemaat GKI Barimba ini, segenap keluarga, segenap rumah tangga, usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Lebih-lebih untuk persekutuan jemaat-Mu, biar persekutuan jemaat di tempat ini semakin kuat dalam kasih, dalam kebersamaan satu dengan yang lain, dan kami satu dengan yang lain memiliki kerendahan hati. Jauhkan daripada kami
segala bentuk yang hendak memecah belah persekutuan di jemaat ini. Tetapi kuasa Tuhan bekerja menyatakan kebaikan bagi kami. Juga Tuhan memakai kami hamba-hambamu yang melayani. Biarlah Tuhan Engkau tetap bekerja dengan kuasa-Mu, memampukan setiap hamba-hamba Tuhan untuk dapat melayani dengan penuh sukacita dan kerelaan hati. Diberkatilah setiap pelayanan yang kami lakukan, bahkan diberkatilah juga keluarga dan rumah tangga kami. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang tengah bergumul dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi rekan sekerja kami, Penetua Sri Apriasipani, Penetua Yonatan, yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Mereka sangat ini Tuhan tengah berjuang untuk sembuh dari sakit mereka dengan pengobatan yang mereka terima pada saat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan mau menopang mereka dengan kuasa-Mu, memberikan kepulihan, memberikan kesembuhan, semangat bagi mereka untuk berjuang supaya bisa sembuh. Dan hati yang gembira itu adalah obat. Tetap mereka dapat bersukacita di dalam Tuhan, meskipun harus berjuang melawan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Juga kami berdoa bagi orang tua kami, Ibu Rusine Udawui, yang saat ini tadi malam ia harus dibawa ke rumah sakit, dan saat ini ia tengah dirawat di rumah sakit Kuala Kapuas. Ya Bapa, tolonglah orang tua kami ini. Tuhan lihat keberadaannya, Tuhan lihat kerinduan hatinya Tuhan, dalam ketidakberdayaan, dalam kelemahan secara fisik. Biarlah Tuhan hadir dalam hidupnya, menopang orang tua kami ini, menjamah dia, bahkan biarlah keadaannya semakin baik. Karena kerinduannya ia ingin bersama-sama dengan kami dalam sukacita Natal yang boleh ia rayakan bersama jemaat. Karena itu kami percaya ya Bapa, Tuhan melihat kerinduan hatinya yang mau bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama jemaat-Mu. Namun keadaan fisik yang lemah membuat ia harus dibawa ke rumah sakit. Tapi kami percaya ya Bapa, dengan pengobatan yang diterimanya di rumah sakit, ia akan semakin baik keadaannya, bahkan juga cepat keluar dari rumah sakit dalam keadaan yang baik dan sehat. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara, bagi keadaan dunia ini ya Bapa. Berkatilah dunia kami ini, pulihkanlah keadaan dunia ini dari segala hal yang terjadi saat ini. Peperangan antar negara, bencana alam, ketidakadilan, dan kasih yang semakin dingin. Tuhan, pulihkanlah keadaan dunia ini. Kami percaya ada campur tangan Tuhan bekerja melewati setiap peristiwa-peristiwa kehidupan yang kami dengar dan kami rasakan ini Tuhan. Bahkan lebih-lebih biarlah kami boleh melihat, merefleksikan keadaan dunia ini untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kami boleh saling mendoakan sesama kami, mendukung saudara-saudara kami yang juga akibat dampak dari peperangan dan bencana alam itu ada banyak orang yang menderita. Kuatkanlah mereka ya Bapa. Kami boleh juga menjadi pelaku damai sejahtera dimanapun kami berada. Berkati pemimpin kami, berkatilah mereka agar mereka dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama, sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah nas persembahan kita yang terdapat dalam kitab Yesaya, ayat pasal yang ke-60, ayat yang ke-6b. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita bersatu di dalam doa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Tuhan telah menjaga kami dan mencukupkan apa yang kami perlukan, sehingga kami tidak berkekurangan di dalam Engkau. Dalam keadaan apapun kami boleh bersyukur dan senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Saat ini kami sidang jemaat-Mu, kami akan membawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu yang kudus. Biarlah Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, dan Engkau berkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha yang kami lakukan, agar melewati itu berkat Tuhan tercurah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini, karena bersama dengan persembahan ini kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini ya Tuhan, boleh berguna bagi penata layanan gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dengarkanlah akan doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari NKB nomor 100. Kita lakukan bait yang pertama dan yang seterusnya hingga persembahan selesai kita kumpulkan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatiku, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya
Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu, pun dengan kuasanya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus kau berkorban bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi kami beribadah kepadamu. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, membawa kami semakin lebih dekat kepada Tuhan, dan kami pun menyerahkan perjalanan hidup kami mulai hari ini dan di masa-masa yang akan datang hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang boleh mengingat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan Desember ini. Berkatilah mereka ya Bapa, pimpin dan juga Tuhan pelihara hidup mereka. Kami berdoa bagi Bapak Korintus M. Anggen yang berulang tahun ke-55. Kasih karunia Tuhan senantiasa hadir dalam hidup mereka. Ia diberikan oleh Tuhan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami boleh mengakhiri ibadah ini menerima
berkat Tuhan. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ajar yang baru, saudaraku, Yesus Kristus